Banyak orang mengedipkan mata, dan semua rubah tua merasa ada yang tidak beres. Haha, kenapa? Apa sulit untuk dikatakan? Bukankah begitu? Beberapa hari yang lalu, keluarga Xiao saya berharap untuk menikah dengan keluarga Ji Anda. Bukankah keluarga Ji Anda langsung setuju? Anda berjanji membiarkan putri suci Anda untuk bertunangan dengan saya dan menjadi selir ke-18 saya bukan? Ucap Patriark Xiao dengan tersenyum ringan. Tuan Xiao, teriak Ji Tianyao berubah warna dan berkata dengan tergesa-gesa. Pria kuat lainnya di keluarga Ji juga terlihat gugup. Wajah Ji Tianyao mendung dan tidak pasti, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan Xiao, keluarga Ji saya telah rajin dan teliti selama bertahun-tahun, tetapi belum menyapu wajah keluarga Xiao. Hari ini adalah hari bahagia untuk saya keluarga Ji. Saya harap keluarga Xiao akan memberi saya wajah. Mata banyak orang berbinar. Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Memberikan putri suci dari keluarga Ji kepada Patriark Xiao sebagai selir. Ini benar-benar memalukan. Sangat tidak enak didengar. Saat ini, orang-orang kuno menghormati keluarga Xiao, dan keluarga Ji hidup dalam bayang-bayang keluarga Xiao. Kadang-kadang, untuk berkompromi, mendedikasikan wanita dalam keluarga kepada beberapa orang yang berkuasa sebagai selir adalah hal yang wajar. Terlebih lagi, itu didedikasikan untuk Xiao Wujin, kepala keluarga Xiao, meskipun menjadi selir agak jelek, tapi tidak apa-apa. Namun, sekarang keadaan Ji Tianyao telah mengubah warna banyak orang. Mungkinkah ada hal tersembunyi lainnya di sini? Patriark Xiao memandang Ji Tianyao dengan takjub dan berkata, Leluhur Ji Tianyao, apa maksudmu? Wajah Ji Tianyao pucat dan tidak pasti, dan hatinya ketakutan. Xiao Wujin memegang dagunya dan terus terkekeh dan berkata lagi, biar ku pikir, siapa putri suci keluarga Jimu? Yah, saya ingat ribuan tahun yang lalu, Ji Xinyi ini adalah seorang putri suci bukan? Tiba-tiba, wajah semua orang di lapangan berubah. Suara dari berbagai diskusi menyebar. Di atas arena, wajah Ji Xinyi menjadi pucat. Dan orang kuat keluarga Ji juga terlihat marah, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Ini menyebabkan semua orang mengubah warna mereka, dan berpikir bahwa memang ada sesuatu yang salah di sini. Dan wajah yang paling jelek adalah Hallmaster Kuil Void dan Ouyang Chen. Kemudian Ouyang Chen mau tidak mau berdiri dan berkata dengan tajam, Patriark Xiao, omong kosong apa yang Anda bicarakan? Dia dengan susah payah mengalahkan Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya untuk memenangkan wanita yang bertunangan dengan orang lain sebagai selir. Bagaimana dia bisa menerimanya? Patriark Xiao, jangan bicara omong kosong, aku bukan lagi orang bijak dari keluarga Ji, dan orang bijak dari keluarga Ji saat ini sudah digantikan orang lain. Ucap Ji Xinyi berteriak dengan tajam, marah, dan rambutnya berserakan. Xinyi, tutup mulutmu, ucap Ji Tianyao buru-buru berteriak. Oh, ya, aku lupa. Ucap Xiao Wujin menepuk kepalanya dan berkata lagi, oh, ini kecerobohanku. Saya mendengar bahwa keluarga Ji Anda untuk sementara mencabut status Anda sebagai putri suci dan menunjuk orang lain, maaf. Ucap Xiao Wujin menghadap Ouyang Chen mengangkat tangannya dan berkata, teman kecil Ouyang, jangan bersemangat, ini salah paham. Ouyang Chen terengah-engah, wajahnya jelek, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Xiao Wujin berbalik dan berkata sambil tersenyum, saya telah menerima pesan dari tetua Jinanan, putri suci keluarga Ji telah dipindahkan dari Ji Xinyi ke wanita keluarga Ji lainnya. Ya, Nona Ji Xinyi adalah putri dari pemimpin keluarga Ji Tianqi. Sulit bagi keluarga Ji untuk memberikannya kepada lelaki tua ini untuk menjadi selir. Lebih baik, memberikan beberapa wanita yang tidak penting dan tidak dihargai kepada saya sebagai selir, sehingga Anda dapat menjalin hubungan baik tanpa merugikan kepentingan klan sendiri. Bagus, bagus. Biarkan aku memikirkan nama putri suci keluarga Ji yang baru diangkat 2 hari lalu. Itu nama yang aneh. Sepertinya keluarga Ji membawanya kembali ke keluarga Ji dari tempat lain, kata Xiao Wujin, tetapi matanya tertuju pada Qin Chen yang tidak jauh. Hati Qin Chen tiba-tiba tenggelam, dan matanya dingin. Patriark Xiao, teriak leluhur Ji Tianyao meraung, menggelegar, aura yang mengepul mekar di tubuhnya, dan napasnya pendek. Tapi Xiao Wujin menutup telinga, hanya tersenyum dan berkata, oh, aku ingat, namanya adalah Ji Ruyu.
Dikatakan bahwa keluarga Ji membawanya kembali dari dunia bawah. Begitu kata-kata Xiao Wujin jatuh, semua orang hanya merasakan hawa dingin yang membuat jantung mereka berdebar kencang. Semua orang berbalik dengan takjub dan melihat mata Qin Chen suram, dengan niat membunuh yang mengerikan di tubuhnya. Langit dan bumi di dunia kuno ini sepertinya merasakan aura menakutkan dari Qin Chen, menderu dan bergetar. Banyak orang mengubah warna mereka dan memandang Qin Chen dengan ngeri. Sungguh niat membunuh yang mengerikan. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan niat membunuh yang begitu mengerikan dari generasi muda, seolah-olah mereka telah mengalami ratusan juta pembunuhan seperti lautan darah. Teman kecil Qin Chen, ada apa denganmu? Kata Xiao Wujin memandang Qin Chen dengan heran, dan juga cukup terkejut dengan niat membunuh yang mengerikan di tubuh Qin Chen. Ini memang menakutkan, dan bahkan lebih mencengangkan daripada saat dia melihat dari kejauhan. Patriark Ji, apa yang sedang terjadi? Mengapa Ruyu menjadi orang bijak dari keluarga Ji, dan juga bertunangan dengan Xiao Wujin? Ucap Qin Chen mengabaikan Xiao Wujin, dan bahkan tidak repot-repot untuk melihatnya, hanya menatap Ji Tianyao dengan tatapan muram. Teman kecil Qin Chen, ada beberapa kesalahpahaman tentang masalah ini, Anda bisa mendengarkan penjelasanku nanti. Ucap Ji Tianyao buru-buru berkata. Xiao Wujin tampak bingung, terkejut dan berkata, "Hei, teman kecil Qin Chen, ada apa denganmu? Apakah kamu berpikir bahwa Ruyu istrimu dan putri suci Ji Ruyu yang bertunangan denganku adalah orang yang sama? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin keluarga Ji melakukan hal seperti itu?" Teman kecil Qin Chen, jangan khawatir. Aku, Xiao Wujin, bukanlah tipe orang yang akan mengambil apa yang disukai orang lain dan tidak akan mengambil alih istri orang lain. Ucap Xiao Wujin mengerutkan kening. Diam, teriak Qin Chen menoleh dan menatap Xiao Wujin dengan dingin, dengan nada membunuh yang kuat. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui niat Xiao Wujin? Orang ini juga bukan hal yang baik. Apa yang kamu bicarakan? Anak muda, beraninya kamu berbicara dengan patriark keluarga Xiao kami seperti ini. Di belakang Xiao Wujin, banyak orang kuat di keluarga Xiao tiba-tiba berubah warna dan berteriak. Para orang kuat lainnya juga terpana. Qin Chen ini terlalu sombong, bahkan dia berani memarahi patriark keluarga Xiao dari dunia kuno, ini orang gila. Namun, memikirkan adegan pembunuhan Qin Chen sebelumnya tentang Kuang Lei Tianzun, semua orang juga menyadari bahwa orang ini tidak gila. Namun, wajah Xiao Wujin tiba-tiba berubah begitu dia tersedak. Dia dengan dingin memandangi para ahli di bawah komandonya dan berkata dengan suara dingin, "Diam, kalian semua. Qin Chen adalah pria yang sangat saya kagumi. Dia benar-benar model generasiku ketika dia marah dengan seorang gadis cantik. Ketika dia marah, dia menegur saya, yang juga merupakan temperamennya. Saya sangat mengagumi pemuda seperti itu dalam hidup saya. Tidak ada dari Anda yang bisa membuat masalah untuk teman kecil Qin Chen ini." Ucap Xiao Wujin menegur pria kuat di bawah komandonya, bahkan dia melengkungkan tangannya ke arah Qin Chen dan mundur. Di tempat kejadian, patriark keluarga Ye, patriark keluarga Jiang, dan yang lainnya semua memandang Xiao Wujin dengan kaget. Sebagai patriark keluarga Xiao, Xiao Wujin dapat memimpin keluarga Xiao terkuat di dunia kuno, dan mereka tahu betapa sombong dan menakutkannya itu. Belum lagi Qin Chen hanyalah seorang Dizun, bahkan jika mereka adalah leluhur keluarga Ye dan keluarga Jiang, pusat kekuatan dari Tianzun, Xiao Wujin ini tidak akan memberikan wajah yang baik. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa dia akan memiliki sikap yang baik terhadap pemuda seperti Qin Chen. Wajah dari kekuatan lain yang hadir juga menunjukkan warna yang aneh. Adapun orang-orang dari keluarga Ji, ekspresi mereka berubah. Mundurnya Xiao Wujin membuat perkembangan masalah menjadi pertandingan langsung antara keluarga Ji dan Qin Chen. Qin Chen tidak peduli dengan niat baik atau motif tersembunyi Xiao Wujin. Dia hanya menatap leluhur Ji Tianyao dengan dingin dan berkata dengan dingin, "Patriark Ji Tianyao, apa sebenarnya yang terjadi? Di mana Ruyu dan Wuxu? Dan apakah yang dikatakan oleh Xiao Wujin ini benar? Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, keluarga Ji Anda tidak akan pernah sehat." Niat membunuh Qin Chen sudah bergulir. Sejujurnya, sebelum kedatangan keluarga Xiao, Qin Chen sudah merasa ada yang tidak beres dengan keluarga Ji.
Ketiadaan Ruyu dan Wuxu selalu membuatnya merasa aneh dan merasakan perasaan tidak nyaman di hatinya. Itu sebabnya dia masuk ke belakang rumah Ji, mencari jejak Ruyu dan Wuxu. Sayang sekali dia tidak menemukannya, jadi dia melepaskan keraguan dan mempercayai kata-kata keluarga Ji. Tapi sekarang, penampilan Xiao Hujin dan penampilan keluarga Ji membuatnya akhirnya mengerti mengapa keluarga Ji memiliki ekspresi seperti itu ketika mereka mendengar dia mencari Ruyu dan Wuxu sebelumnya. Untuk melindungi putri suci dari keluarga Ji-nya, pihak lain sebenarnya mendedikasikan Ruyu kepada kepala keluarga Xiao sebagai selir, dan terus menyembunyikannya dari dirinya sendiri, bahkan berpura-pura menipu dirinya sendiri untuk berpartisipasi dalam kontes seni bela diri. Dan kemarahan di hati Qin Chen seperti banjir tidak bisa menahannya lagi. Wakil Hall Master Qin, ada kesalahpahaman dalam hal ini, bukan itu masalahnya, harap tenang, dan saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Ucap Ji Tianyao buru-buru berbicara. Penjelasan, apa yang harus dijelaskan? Ucap Qin Chen mengambil langkah maju, menggelegar, di tubuhnya, niat membunuh yang mengepul telah terungkap, dan berkata dengan dingin, leluhur Ji Tianyao, Qin tidak membutuhkan penjelasan apapun, Qin hanya ingin tahu, di mana Ruyu dan Wuxu sekarang. Leluhur Ji Tianyao buru-buru menjelaskan, kedua orang ini memang menjalankan misi. Mereka tidak ada di rumah Ji saya saat ini. Saya mengirim pesan untuk memberitahu mereka agar kembali, tetapi mereka masih punya waktu, jadi saya meminta wakil Hall Master Qin untuk tetap tenang. Ji Tianyao menjadi gila karena marah, dan Xiao Hujin ini membuat masalah. Leluhur Ji Tianyao, tolong katakan, di mana tepatnya Ruyu dan Wuxu berada. Ucap Qin Chen dengan niat membunuh tanpa akhir dan tidak bisa lagi ditahan. Di seluruh rumah keluarga Ji, niat membunuh muncul, menelan segalanya seperti lautan luas. Ji Tianqi maju selangkah dan berkata, wakil Hall Master Qin, ini keluarga Ji saya, dan saya tidak bisa membiarkan Anda menjadi liar. Karena keluarga Ji saya terlibat dalam kompetisi seni bela diri dan pernikahan, itu harus tulus, dan saya akan memberi Anda balasan sesudahnya. Tapi sekarang, saya ingin meminta wakil Hall Master Qin untuk mundur dulu. Ucap Ji Tianqi dengan suara yang dalam. Ji Tianqi, pergilah. Ucap Qin Chen melirik Ji Tianqi dengan dingin dan berkata dengan tajam. Mencari kematian, Qin Chen, alasan mengapa keluarga Ji saya sopan kepada Anda adalah karena menghormati Tiangong. Meskipun kamu kuat, kamu hanya seorang junior. Jika Anda tidak menyingkir, berhentilah menyalahkan keluarga Ji saya karena tidak sopan. Ucap Ji Tianqi penuh dengan udara dingin. Meskipun Qin Chen membunuh Kuang Lei Tianzun, dia masih junior di mata Ji Tianqi dan orang kuat lainnya. Hahaha, sangat bagus. Ucap Qin Chen matanya menjadi semakin dingin, sosoknya bergetar, dan tiba-tiba bergerak, dia langsung bergegas ke sisi Ji Xinyi. Semua orang di keluarga Ji terkejut, dan bahkan mendesak formasi kekacauan kuno untuk menekan Qin Chen. Pada saat yang sama, Ji Tianyao dan Ji Tianqi juga mulai bergegas menyerang Qin Chen. Tepat pada saat inilah Xiao Hujin tiba-tiba melangkah maju, seolah-olah secara tidak sengaja, menghentikan Ji Tianyao. Di sisi lain, Master di belakang Xiao Hujin juga dengan cepat menghentikan Ji Tianqi. Tidak, teriak Ji Xinyi tampak geram, dan dengan geram bergerak ke arah Qin Chen, berusaha menghentikannya, sementara di kejauhan, Ouyang Chen tampak terkejut dan tiba-tiba berdiri. Namun, kekuatan tak terlihat menekan Ouyang Chen dengan ganas. Itu adalah penguasa Kuil Void. Dia berkata dengan acuh tak acuh, perhatikan perubahannya. Meskipun Ji Tianyao dan Ji Tianqi dihentikan, keluarga Ji ini kacau balau. Kekuatan formasi ditekan. Leluhur Hong Huang, leluhur suci sungai darah. Ucap Qin Chen berbisik di dalam hatinya. Hei, serahkan padaku dan tunggu. Kata Hong Huang Zulong dan Sue Seng Zhu tersenyum bersama. Tiba-tiba, kekuatan kacau di sekitar Qin Chen kosong, seolah menghilang begitu saja. Pada saat berikutnya, Qin Chen menghancurkan serangan Ji Xinyi dengan satu tangan dan meraih Ji Xinyi di tangannya. Ji Tianyao, Ji Tianqi, jika Anda tidak memberitahu lokasi Ruyu dan Wuxu hari ini, maka, keturunan keluarga Ji Anda akan berada di tempat yang berbeda. Teriak Qin Chen meraung marah. Pedang emas kecil langsung muncul di depan Qin Chen, memancarkan niat membunuh yang mencapai langit, dan tergeletak di leher Ji Xinyi. Qin Chen,
Kamu mencari kematian. Teriak Ji Tianqi dan orang kuat keluarga Ji semuanya gemetar karena amarah. Qin Chen benar-benar menahan putri kesayangannya Ji Xinyi untuk memeras mereka, yang membuat amarah Ji Tianqi tak terkendali. Dia mengambil langkah maju, dan kekuatan Tianzun yang menakutkan langsung menyelimuti Qin Chen. Niat membunuh yang kuat seperti lautan luas memadat pada Qin Chen, dan dia berteriak dengan marah, "Qin Chen, lepaskan, jika tidak, bahkan jika kamu adalah putra Tiangong, hari ini, aku akan membunuhmu juga, sehingga kamu tidak bisa keluar dari keluarga Ji hidup-hidup." "Lepaskan Ji Xinyi!" teriak pria kuat lainnya di keluarga Ji meraung. "Wakil Hall Master Qin, semuanya belum mencapai titik ini, tolong buka pikiranmu dengan tenang, semuanya bisa dinegosiasikan, jangan bertindak sembarangan, dan menghancurkan masa depanmu sendiri." Ucap Ji Tianyao juga berubah warna dan berkata dengan tajam. Ji Xinyi ditahan oleh Qin Chen, wajahnya menjadi pucat, dan dia sangat marah. Dia dengan kuat ditekan di depannya oleh Qin Chen, berjuang keras, dan meraung, "Qin Chen, biarkan aku pergi." Tapi tidak peduli bagaimana dia melawan, dia tidak bisa menyingkirkan penindasan Qin Chen. Sebaliknya, lehernya yang halus dicengkeram oleh Qin Chen, dan ada rasa sakit. Tubuh anggun itu bergesekan dengan Qin Chen. Itu adalah hal yang sangat ambigu. Tapi Qin Chen tetap acuh tak acuh. Qin Chen mencubit leher Ji Xinyi dengan tangan kirinya, dan mengendalikan pedang emas dengan tangan kanannya. Mulutnya mencapai telinga Ji Xinyi dan menghembuskan napas seorang pria, dia berteriak, "Diam, jika bicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu." Ki pedang emas bergetar, dan dengan embusan, pedang Ki melonjak, dan di leher putih Ji Xinyi seperti leher angsa, noda darah tiba-tiba muncul, dan darah sebening kristal menembus. "Tidak!" teriak Ji Xinyi gemetar dan tidak pernah berani bergerak lagi. Dia bisa merasakan niat membunuh yang intens yang terkandung dalam tubuh Qin Chen, seolah ingin merobek seluruh tubuhnya. Di bawah, Ouyang Chen melihat pemandangan ini, wajahnya memucat, dan dia akan segera berdiri, tetapi dengan dingin ditekan oleh Hall Master Kuil Void dan duduk lagi. Mata Qin Chen dingin dan niat membunuh meluap, aura pedangnya terus menyembur keluar dari leher Ji Xinyi, dan dia berkata dengan dingin, "Patriark Ji, beri Anda satu kesempatan terakhir. Katakan di mana Ruyu dan Wuxu berada. Ada apa dengan mereka berdua? Jika tidak, Ji Xinyi ini akan mati, dan saya akan membunuh semua orang di keluarga Ji Anda satu persatu sampai Anda mengatakan yang sebenarnya." Mendengar ini, semua orang di tempat kejadian gemetar dan terpana saat mereka menyaksikan adegan ini. Qin Chen ini terlalu gila, bagaimana mungkin ada orang yang begitu sombong di dunia ini? Ini adalah tanah keluarga Ji di dunia kuno. Di mansion keluarga Ji, putri dari kepala keluarga Ji disandera. Bagaimana orang biasa bisa melakukan hal seperti itu? Ji Tianyao sangat marah, dan dengan tegas berteriak pada Shen Gong Tianzun di tribun, "Shen Gong Tianzun, tolong katakan kepada murid Tiangong Anda untuk segera menghentikannya." Di bawah tatapan semua orang, Shen Gong Tianzun mencibir di sudut mulutnya, dan berkata, sambil terkekeh, "Menghentikannya. Mengapa saya harus menghentikan murid Tiangong saya? Selain itu, Ji Ruyu adalah istri Qin Chen. Ji Ruyu dan Ji Wuxu juga merupakan penatua di Tiangong saya. Qin Chen, sebagai wakil ketua aula Tiangong saya, datang ke depan untuk penatua Tiangong saya. Ji Tianyao, beritahu saya alasannya, mengapa saya harus menghentikannya." Begitu ini dikatakan, wajah semua orang berubah secara dramatis. Shen Gong Tianzun, apakah ini siap bertarung dengan keluarga Ji? Qin Chen itu gila, apakah Shen Gong Tianzun juga gila? Sebagai penguasa Tiangong, dia tidak tahu seberapa banyak kontroversi yang dia katakan akan dibawa ke Tiangong, dan seberapa banyak masalah yang akan ditimbulkannya pada dirinya sendiri. Ji Tianyao berkata dengan marah, "Shen Gong Tianzun, apakah Tiangong Anda bersiap untuk menjadi musuh keluarga Ji saya?" Mansion keluarga Ji berguncang, aura kekacauan memenuhi susunan kuno, dan aura pembunuh yang kuat keluar secara sembrono. Shen Gong Tianzun tersenyum, matanya menyipit dan dia mencibir, "Hanya keluarga Ji, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi musuh Tiangong saya? Sekarang Anda bertanya, maka kursi ini akan menunjukkan sikap baiknya. Ji Wuxu dan Ji Ruyu ini adalah penatua di Tiangong saya. Jika keluarga Ji tidak dengan selamat mengembalikan kedua orang ini ke Tiangong saya hari ini,
Apa yang dapat saya lakukan jika Anda tidak mengembalikan mereka kepada saya dengan selamat? Begitu pernyataan ini keluar, semua orang di lapangan menjadi sensasi. Gila? Semua orang dari Tiangong ini gila. Banyak orang tercengang. Apa yang dia makan sebelum dia datang ke dunia kuno? Dengan nada suara yang begitu besar, dia juga bisa mengatakan ini. Keluarga Ji kuno adalah salah satu dari 4 keluarga besar di dunia kuno. Meskipun reputasinya tidak sebaik Tiangong, kekuatannya sendiri tidak berada di bawah Tiangong. Terlebih lagi, Shen Gong Tianzun dan mereka sekarang berada di tanah keluarga Ji. Apakah dia tidak takut mengganggu keluarga Ji?